Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk ketua kelas? Masuk semua. Oke, alhamdulillah ya, pada sehat semua, nggak ada kendala untuk masuk hari ini. Ketua kelas boleh dipimpin doa untuk Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Nah, sebelumnya di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mengklasifikasikan macam-macam alat ukur berdasarkan fungsinya. Yang kedua, mengelompokkan besaran dan satuan berdasarkan jenisnya. Dan terakhir, menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang akan diukur. Nah, di sini Bu ada beberapa gambar nih. Ada yang tahu gambarnya apa aja? Satunya bensin. Ya, terus yang bawahnya? Yang ini? Ya, yang ini? Kegiatan apa? Menimbang. Dan yang terakhir ini? Ya, menimbang sayuran, benar. Nah, di sini Ibu ada dua gambar nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Termometer. Nah, ada bedanya nggak sih antara termometer ini? Ada. Apa? Termometer sama Ya, nah di sini fungsi termometernya juga berbeda. Di sini yang ini untuk mengukur suhu badan dan yang ini untuk mengukur suhu ruangan atau cuacanya ya. Ada yang tahu nggak kenapa sih? Ini kan sama-sama termometer untuk suhu, tapi gunanya berbeda. Ya, nanti ya kita jawab setelah pemaparan materinya. Nah, di sini apa sih pengukuran itu? Ternyata pengukuran itu merupakan proses menentukan nilai suatu objek atau fenomena menggunakan alat ukur atau parameter tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh data kuantitatif untuk memahami sifat atau karakteristiknya. Nah, pengukuran ini sangat penting di banyak bidang, terutama di bidang fisika, ekonomi, dan ilmu sosial. Lanjut. Di sini ada macam-macam alat ukur nih. Yang pertama ada neraca Wahlhaus. Ada yang pernah lihat neraca Wahlhaus? Nah, yang pernah lihat gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk mengukur berat pada objek dalam praktik yang sering dipakai di laboratorium. Nah, yang selanjutnya ada alat ukur meteran. Ada yang pernah lihat meteran ini? Gunanya untuk mengukur apa? Ya, untuk mengukur suatu benda agar dapat mendapat informasi tentang panjang, tinggi, maupun lebarnya. Untuk alat yang selanjutnya yaitu stopwatch. Ada yang pernah megang stopwatch? Belum pernah. Ya, nanti dipegang ya, kita ke lab. Nah, terus itu stopwatch ini digunakan untuk menghitung satuan waktu berdasarkan jarak yang ditempuh dengan kecepatan tertentu. Lanjut, di sini ada termometer. Nah, termometer ini digunakan untuk, kalau di bidang kedokteran nih, yang gambar satu ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia, untuk mengetahui manusia itu dalam kondisi demam atau tidak. Nah, yang gambar kedua ini itu untuk mengukur suhu, itu bisa aja untuk suhu kamar atau suhu di luar ruangan. Selanjutnya, di sini ternyata setelah pengukuran itu ada namanya besaran. Ada besarannya dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu ternyata adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Nah, jadi besaran-besaran pokok ini ada berapa nih besaran pokok? Ada Ya, ada 7. Kari sebutin besaran pokoknya ada apa aja? panjang, masa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, sama jumlah zat. Ya, untuk panjang itu ada satuannya meter. Untuk massa satuannya arus listrik ampere. Untuk waktu intensitas cahaya
Panjang. Ya, selanjutnya yaitu ada besaran turunan. Nah, di besaran turunan ini merupakan besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Di sini ada banyak nih. Yang pertama ada gaya Newton, energi Joule, terus daya itu watt, tekanan itu Pascal, dan frekuensi itu Hertz. Muatan listrik adalah Coulomb, beda potensial itu volt, dan hambatan listrik itu ohm. Nah, kenapa sih besaran turunan itu dibilang besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok? Di sini contohnya seperti ini. Misal kita mau hitung volume nih. Volume dari balok. Itu kan rumusnya ada panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini panjang kali lebar ini adalah terdiri dari 3 besaran pokok yang sama, yaitu pengukuran dari panjang. Makanya itu disebut dengan besaran turunan. Tuh, paham? Oke. Nah, di sini juga ada beberapa lagi lanjutan untuk besaran turunan. Nah, sebelum itu, Ibu ada LKPD di sini untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk kelompok pertama yaitu Tari, Krisna, dan Zakia. Kelompok kedua yaitu Ira, Eka, dan Lutfia. Ibu bagikan ya. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu untuk lembar LKPD-nya. Itu di depan kalian bisa tulis kelasnya, nama kelompok, dan nama anggota. Untuk yang aktivitas 1.1 itu kalian jawab pertanyaannya. Untuk yang kedua itu kalian tuliskan untuk besaran pokok dan besaran turunannya pada tabel ya. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Nanti setelah itu dipresentasikan untuk ketua kelompoknya. Silakan dipilih nih siapa yang menjadi ketua kelompok. Nanti ketua kelompoknya akan presentasikan ke depan. Oke, 5 menitnya dimulai dari sekarang ya. Nah, untuk nanti kelompok 1 itu menjawab pertanyaan di aktivitas 1.1. Untuk kelompok 2 itu menyebutkan besaran pokok dan besaran turunan yang di lembar selanjutnya. Oke, sudah selesai. Ada kesulitan? Kelompok kedua? Tidak, Bu. Sudah? Sudah. Oke, boleh. Untuk ketua kelompok 1 maju untuk mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok perwakilan kelompok 1 ingin bacakan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, bagaimana cara memilih alat ukur yang sesuai untuk pengukuran suhu dalam rentang 20 minus 20 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius? Jawabannya, memilih alat ukur yang sesuai untuk pengukuran suhu dalam rentang waktu tertentu, memastikan bahwa hasil pengukuran akurat dan dapat diandalkan. Termometer digital atau analog dengan skala yang mencakup tentang minus 20 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius adalah pilihan yang tepat untuk pengukuran suhu dalam rentang waktu tertentu. Ya, pertanyaan kedua, mengapa penting untuk menggunakan alat ukur yang dikalibrasi dan terkalibrasi dengan baik? Jawabannya, kalibrasi adalah proses penyesuaian kinerja alat ukur dengan standar yang telah ditentukan. Alat ukur yang telah dikalibrasi dengan baik akan menghasilkan pengukuran yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2, ketua kelompoknya silakan maju. Tiga aja. Baik,
paham, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Itu yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok yang pertama yaitu panjang, satuannya meter, lambang satuannya M. Yang kedua yaitu massa, satuannya kilogram, lambang satuannya kg. Dan yang ketiga yaitu waktu, satuannya sekon atau detik, lambangnya S. Dan besaran turunan yang pertama yaitu gaya, satuannya Newton, lambang satuannya N. Yang kedua yaitu energi, satuannya Joule, lambang satuannya J. Dan yang ketiga yaitu daya, satuannya Watt, dan lambang satuannya W. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri dan terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, kita kembali lagi ya ke gambar yang tadi pertama. Nah, kenapa sih ini berbeda? Ternyata walaupun sama-sama termometer, dia tuh berbeda fungsinya. Karena ini fungsi dari alat ukur itu harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya masing-masing. Kenapa di yang untuk termometer suhu badan itu dari rentang 30 sampai 45 derajat Celcius. Tapi untuk yang suhu ruangan itu bisa sampai rentang 100 derajat Celcius. Jadi gitu. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa pengukuran adalah proses yang untuk menentukan nilai atau besaran suatu objek atau fenomena menggunakan alat ukur atau parameter tertentu. Dalam pengukuran terdapat berbagai besaran yang diukur seperti panjang, massa, waktu, suhu, dan kecepatan. Nah, contohnya itu meter untuk panjang, kilogram untuk massa, detik untuk waktu, dan derajat Celcius untuk suhu. Dengan menggunakan besaran dan satuan yang tepat, pengukuran itu juga bisa memberikan kerangka kerja yang konsisten dan terstandarisasi untuk memahami dan membandingkan fenomena di berbagai bidang ilmu kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan hikmat dan baik. Besok kita akan melanjutkan pembelajaran itu di materi dimensi dan angka penting ya. Bisa untuk dicari-cari di rumah angka penting itu apa aja dan dimensi itu ada apa aja. Nah, baik, untuk foto kelas sebelum ditutup dipimpin berdoa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.